Nah, di ruangan ini tempat saya berdiri ini adalah ruangan memproduksi tempe, tapi tempenya tempe organik ya. Nah, ini di sini pun di samping saya ini adalah apa ya? Perebusan gitulah ya, perebusan kacang kedelainya. Nah, ini coba pemirsa lihat. Nah, pemirsa, ini di samping saya telah hadir ini Kak Selvi. Kak Selvi di sini akan menjelaskan ke kita ya tahap demi tahap pembuatan tempe ini. Terus tempe ini tempenya kan organik. Tentunya kan lebih baik untuk kesehatan. Nanti kita tanya lebih lanjut lagi. Oke Kak Selvi, gimana proses pembuatan tempe organik ini Kak? Iya, sebenarnya gini Pak. Sebelumnya kan ini kita produksi tempe kita namanya Love Tempe, tempe organik nih. Iya, iya. Yang jelas pasti kacang kedelai itu harus organik dulu di kita. Kacang kedelai organik dan dua dia harus non GMO. Non GMO artinya tidak ada rekayasa genetika pada kacang kedelainya. Berarti artinya ini kedelai produksi Indonesia lokal. Iya, Indonesia lokal okay, gitu kan. Setelah itu kan Pak, untuk proses pembuatan tempe itu sendiri itu dibutuhkan waktu selama 4 hari. 4 hari. 4 hari ya. Jadi hari pertama itu kacang kedelai itu setelah kita cuci bersih, itu kita rendam dengan air biasa tuh selama 2 jam. 2 jam, oke. Iya, setelah 2 jam. Setelah direndam selama 2 jam baru dia dimasak seperti ini. Direbus gitu direbus, ya? Okay. Ya, direbus benar-benar sampai dia matang. Itu prosesnya juga sekitar 2 jam juga. Perebusannya ya? Iya, proses perebusan juga sekitar 2 jam juga. Setelah nanti ini kan Pak, setelah dia udah matang, udah benar-benar itu tes rasa, udah benar matang, tes rasa, kita baru ini direndam kembali dengan air biasa itu selama 20 jam. 20 jam ya, berarti iya, dengan air biasa. Hampir 1 hari 1 malam. Iya, ya? Udah 24 jam jadikan Pak kan. Berarti udah pada saat perendaman di 20 jamnya itu udah masuk di hari keduanya. Oh, ya. Ya kan? Setelah di hari kedua itu kan Pak, setelah ada perendaman 20 jam, kacang kedelai ini itu bakal kita giling dengan mesin penggilingan. Ya, prosesnya itu kan Pak, penggilingan itu apa? Untuk membelah si kacang kedelai itu menjadi 2 bagian dan juga untuk melepas kulit ari. Oh, gitu ya. Kulit ari si kacang kedelai itu sendiri gitu kan Pak. Setelah proses dari penggilingan itu dimasuk ke sini, ke si kokonya itu yang dia pengambilan kulit arinya. Oke, boleh kita sambil boleh, kesana, boleh ya, Pak. Ya, untuk mengambil kulit arinya seperti ini Pak. Jadi kulit ari atau dia ada mata-mata dari si kacang kedelai itu kan Pak kan, itu juga iya, itu memang tidak kita gunakan ya Pak ya untuk di pembuatan tempenya. Jadi tapi di sini kita gunakan untuk kita pisahkan kan Pak. Kita gunakan lagi untuk pupuk organik nih Pak, pengolahan berarti kita. Ini dijadikan kayak kompos gitu ya? Dia seperti itu Pak, kompos, tapi dia bisa juga jadi kayak ekoenzim juga gitu Pak. Oke. Saya Setelah lihat ada kebun juga di sini. Iya, kebun juga gitu Pak. Jadi kita di sini memang semuanya organik yang kita tanam gitu kan. Jadi setelah dari sini kan Pak, ini nanti kita masukkan lagi itu dalam wadah dan itu kita perendaman kembali itu dengan air mendidih, dengan air masak itu selama 30 menit kembali. Berarti airnya itu mendidih langsung disiram gitu aja ya? Nanti kita ke tempat wadah lagi nih Pak. Ke wadah lagi, nanti setelah itu kita masukkan lagi air sudah mendidih itu selama 30 menit lagi. Iya, setelah itu proses apa lagi? Setelah itu proses itu dia masuk dulu, kita taruhkan di dalam meja peragian, ya kan Pak? Setelah itu nanti kita keringkan, kita cuma hanya menggunakan kipas ya Pak, hanya menggunakan kipas untuk pengeringan dan pendinginannya. Setelah itu baru kita taburi ragi. Ragi berarti tempe. Dia kayak tempe kering gitu ya? Iya, dia benar-benar dia harus kering Pak, memang benar-benar harus kering kacang kedelainya gitu kan. Baru kita taburi ragi tempenya gitu. Oke, setelah penaburan ragi itu berarti langsung dikemas ya Kak ya? Iya, langsung setelah langsung dia fermentasi sendiri. Iya, langsung kita masukkan ke dalam ruang fermentasi kita. Berapa hari biasanya? Setelah dalam ruang fermentasi itu selama 24 jam Pak. Besok harinya. Besok harinya kan Pak, baru nanti kita keluarin, kita masukkan dalam rak kita kan, ada tirai kita itu, baru nanti besok harinya lagi baru dia jadi tempenya. Dia harus kelang 1 hari lagi baru hasil fermentasi itu jadi sempurna gitu ya? Iya, jadi sempurna. Istilah Kakak kalau dikeluarkan dari ruangan itu jamurnya masih belum jadi sempurna belum jadi sempurna. Belum sempurna dia Pak. Jadi kita masih bisa kelihatan tuh, tapi udah mulai nampak tuh Pak kayak butir-butir, bulir-bulir air tuh. Seperti keringatnya itu. Jadi kalau tempe organik ini Kak, dia ragi tempenya ini sama nggak dengan ragi tempe yang biasa? Kalau ragi itu sama sebenarnya Pak, sama. Kita juga gunakan juga sama. Iya, intinya organik itu bahan dari dasarnya kacang, dari kacang kedelainya. Terus saya mau tanya lagi Kak, satu biar kita semua sama-sama tahu, ada edukasi dan pemirsa pun bisa tahu. Untuk mengetahui kacang ini organik atau non organik itu gimana Kak Nandaik? Apa bisa ditandai dari fisiknya Kak gitu? Kalau sebenarnya kan Pak, kalau dari kita lihat kan dari sampai sini, kalau dia organik itu memang udah ada ini ya. Penjagaan kualitas langsung dari supplier. Berarti hanya label aja yang kita lihat. Iya, label itu kan. Tapi dari segi non GMO ini bisa kelihatan Pak. Dia nampak dari segi besar kacangnya. Bisa kita lihat Pak. Oke, iya boleh. Iya. Nih, Pak.
Dari sini kan Pak kita bisa lihat untuk kacangnya itu ada besarnya tidak sama. Oh, Dia saya boleh pegang ya, Kak? Boleh Pak. Oh, maksud kakak, Dia non GMO itu seperti itu Pak, untuk menandakan secara kasat matanya. jadi gitu. bulirnya ini ada yang besar, ada yang Ada yang kecil, kecil, ada yang benar. lebih kecil lagi Ada yang gitu. lebih kecil lagi. Jadi dia satu Oh. pohon itu dia berbeda jenis, dia berbeda ukuran kok kita bilang. Oh, Seperti itu. jadi apakah ada kacang yang sama semua Kak ukurannya? Ada Pak dia, ada yang seperti itu. Jadi Itu namanya yang genetik. iya, yang dia ada rekayasa genetikanya, ada GMO-nya dia. Jadi kita ini makanya saya bilang kan kita di Pulau Sumatera kita Pak untuk yang jenis kita belum dapat sih Pak. Jadi kita harus dari pulau di luar Pulau Sumatera nih Bang. Wah, ini kayak satu edukasi yang baik juga ini Kak, Iya, ya, Pak. buat orang-orang yang belum mengerti ya. Nah, jadi pemirsa, apa yang barusan dikatakan oleh kakak siapa tadi lupa? Selfie. Oleh kakak Selfie ini ya, ini satu edukasi juga buat kita ya. Jadi untuk menandakan butiran kacang kedelai ini yang organik itu, ya beginilah caranya ya. Dia ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Jadi dia nggak ada standar untuk ukuran yang rata sama gitu ya Kak ya? Iya, nggak ada sama oke. dia Pak gitu. Jadi semoga informasi ini bermanfaat ya. Jadi makasih loh Kak, kakak Iya. udah berbagi. Oke, terima kasih Ini juga, Pak. bagus juga ya untuk mengedukasi orang-orang gitu ya Kak ya. Iya, Pak. Nanti dia contohnya nih. Ini kan Pak, tadi kan setelah udah dari sini kan tadi kita ambil kulit-kulitnya itu kan Kulit yang kita ari. kulit arinya itu Oke. kan. Jadi kita masukkan ke dalam wadah lagi ini kan itulah dia direndam dengan air mendidih, air panas ya selama 30 menit. Sekarang nih proses pengangkatannya untuk ditaruh ke meja peragian Pak untuk pendinginan sama pengeringannya. Oke. Pendinginan sama pengeringan Iya. ini. Nah, pemirsa ini kita lihat ya, ini tahap pendinginan dan pengeringannya ya. Nah, di sini kan masih menggunakan ini ya, kipas angin aja iya, ya, benar. mengandalkan kipas angin Iya. aja gitu ya. Nah, ini kain ya untuk menyerap airnya gitu Iya, ya, Kak benar, ya. Pak. Nah. Dari aromanya pun tercium dia memang udah betul-betul matang ini. Iya ya. matang. Nggak itu kan Pak aroma kacang itu berbeda dia, lebih wangi dia, Iya, lebih memang harum. iya, lebih Iya, Pak. wangi dia. Dengan biji yang ini kan, Kak. Berarti dengan secara tak langsung kita menolong petani lokal kita Lokal ya, Pak bener ya. Pak. Iya benar. Nah, pemirsa, ini saya mau ambil satu butir ya, saya mau coba makan dulu kedelainya. Dia kayak ada garing-garingnya juga ya. Iya. Rasa kacangnya wangi kok. Iya. Wangi. Dia ada garing-garingnya dikit gitu. Pak perebusan ya Pak, itu bisa sampai 30 kilo pun kita bisa. 30 kilo iya, ya. Oh. sampai ratusan piece juga kita bisa gitu. Oke, iya, oke. Nah, pemirsa, ini sekarang mau proses apa ya? Pemilihan Iya, pendinginan dan pemilihan, penyortiran ya Pak ya. yang Kalau kurang misalnya bagus ada ya. yang kurang bagus seperti itu. Nah, pemirsa, ini tahap proses pengeringan sekaligus memilih ya kacang mana yang jelek gitu ya. Nah, di sini kelihatan Koko ini menggunakan sarung tangan plastik ya untuk menjaga kualitas makanan ini tetap steril gitu ya. Nah, ini kelihatan yang udah ini yang jelek-jelek ini ya, yang kualitasnya nggak bagus dipilih. Ini membutuhkan kesabaran juga ini Kak ya. Iya benar. Nah, karena satu-satu dipilih ini segini banyaknya. Kak, berarti ini setiap hari produksi ya Pak ya? Iya, kecuali kita kan Pak, kalau misalnya di hari Senin aja kita nggak produksi. Jadi kalau sehari Senin nggak produksi itu berarti di hari Kamis itu tempe aja yang nggak ada. Gitu. Tapi bisa juga kita pada saat kondisi tertentu tuh di hari Senin itu tetap produksi juga. Apalagi kalau misalnya tadi sebelum tadi field trip anak-anak gitu kan, itu pasti kita jadi ikut produksi juga. Nah, terus ini produk tempe ini ada dijual keluar nggak? Untuk saat ini kan Pak kita masih dijual di market kita juga, Market tapi sini tapi aja ya? iya, tapi ada beberapa juga yang misalnya dari reseller kita juga gitu. Sebab organik ini ya kalau bisa kita kenalkan lagi makin luas makin bagus sih kalau Iya sih menurut Pak, saya. benar-benar Pak. Mungkin karena juga belum banyak yang tahu juga gitu kan Pak Iya, tentang ini. ini memang bagus sekali edukasi kayak begini loh. Jadi kedepannya mudah-mudahan orang lebih
lebih memilih organik. Ini sekarang saya udah berada di ruang fermentasi. Mungkin pemirsa mendengar suara saya agak sedikit bergema ya. Memang ini tertutup rapat ya. Di sini di atas ada 2 ventilasi menggunakan exhaust fan ya. Ini di sini ada tempe yang lagi difermentasi. Ayo coba kita lihat. Iya, ini masuk di hari ketiganya nih Pak. Iya. Ini udah di hari ketiga ya Kak? Iya, ini masuk di hari ketiganya. Ini boleh dipegang Kak? Nggak boleh boleh ya? cuman gini aja Pak, dia karena agak ini. Oh, dia agak Kakak aja sensitif. deh yang lebih Iya, pengalaman. sensitif dia. Coba pemirsa kita lihat ini fermentasi tempe di hari ketiga ini. Kalau untuk lihat bentuknya kan belum nampak sempurna. Iya, tapi di sini pun udah mulai kelihatan ada kayak cairan di dalam. Iya, sudah mulai ada. gitu ya. Iya, penguapannya seperti bulir Ini air. pun udah mulai kelihatan kok ini sedikit ini apanya jamurnya. Mungkin di kamera agak susah. Nah ini, yang ini udah boleh pegang ya. Oh ya, tidak Pak. Ini pemirsa, ini yang udah di hari keempat ini. Hasilnya. Ini berarti udah finish, udah jadi Udah ya finish Kak ya. jadi. Ini pun masih terasa hangat ya, ini saya pegang ya pemirsa ya. Jadi masih ada proses fermentasi dia ini ya. Ini dia nih. Ini yang udah di hari keempat, udah jadi, udah siap dikonsumsi. Terus Kak, kalau misalkan ada pemirsa kita nanti yang dari luar main-main ke sini, dia mau beli tempe ini harganya berapa ini? Kalau untuk yang kecil ini Pak harganya 13.000 Per ini ya? Iya, per satunya. Kalau kalau yang besarnya 13.000 maaf. Kalau yang kecilnya itu di harga 6.000. 6.000 Iya. dengan 13.000 ya. Iya. Nah, pemirsa ini yang kecil harganya Rp6.000, yang ini harganya Rp13.000. Berarti hanya 2 ukuran ya Kak? Iya, 2 ukuran aja. Oke. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Ini pun ada sebuah market ya, minimarket gitulah ya. Jadi di dalam minimarket ini ada jual buah-buahan, sayur-sayuran, sejenisnya gitulah ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Kita udah sampai di dalam minimarketnya pemirsa. Jadi di sini pun kelihatan ada ini apa namanya, nanas ya, buah nanas. Di sini pun ada kaktus ya, ada tanaman-tanaman hijau gitu ya. Nah di sini ada lagi ini saya ngeliat ini terong. Ini ada buah terong. Ini warnanya saya perhatikan agak beda ini pemirsa. Biasa kalau di pasar itu dia agak ungu. Ini dia agak kehitam-hitaman gitu ya. Ini terong, sayur kesukaan saya ini. Terus di sini ada apa ini, sawi. Ini tadi apa namanya ini ya Kak ya? Okra ya. Di sini pun ada okra. Nah ini okra yang tadi yang untuk bagus untuk kesehatan sendi sama tulang gitu ya. Nah di dalam sini pun ada lagi di dalam lemari pendingin ini masih ada lagi sayur-sayuran, ada stroberi, ada ubi rambat, timun, belimbing, semangka, dan ini ada buah naga juga ya. Nah di bagian sini pun ada ini aneka cemilan kayak mie instan gitu ya. Nah di sini mie instannya semuanya vegetarian ya pemirsa ya. Ini ada madu yang warna hitam, di sini ada madu yang warna biasa gitu ya, kuning kemerah-merahan ya. Di minimarket ini vegetarian ya Kak ya. Benar, vegetarian, vegan semua bisa ya. Bisa. Kalau vegan tergantung sih kok. Ada Tergantung, beberapa produk kita yang vegan. Cuman kan kita di sini lebih utama ke VG bukan ke vegan. Cuman beberapa produk memang ada yang vegan gitu. Iya. Kita juga di kebun juga bisa petik langsung kok. Mau petik sendiri bawa keluarga juga boleh. Nah, gitu. Ya berarti nanti petiknya itu baru ditimbang lah itu kan ya. Iya, timbangnya ke sini. Nanti kalau misalkan petik itu berarti ada yang bimbing nggak Kak? Nanti takutnya salah petik ya, masih muda atau gimana? Biasanya kalau kita di jam segini ada yang ngebimbing, itu biasanya orang kebun. Tapi kalau misalnya udah jam 5 ke bawah atau jam 4 ke bawah kan, itu kan tukang kebun kita udah pada pulang kan, balik ke rumah. Jadi biasanya customer itu langsung petik sendiri, tapi dari sini ke sini dulu dapat instruksi dulu dari kita yang mana boleh dipanen, yang mana enggak baru boleh. Gitu. Kan karena nggak semua orang mengerti ya. Iya, iya. Oke, kalau gitu pemirsa, jadi inilah penjelasannya ya untuk yang maksudnya semua yang ada di dalam minimarket ini untuk vegetarian bisa, untuk vegan bisa, tapi lebih cenderung ke vegetarian gitu ya. Pokoknya semua kualitas makanan di sini terjamin, nggak usah khawatir.